Football Universe. Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Antonio Conte, Roberto Mancini, dan sederetan pelatih hebat Italia lainnya berasal dari tempat ini. Untuk bisa lulus, mereka diwajibkan melakukan terobosan pemikiran yang berguna bagi sepak bola di masa depan. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Di pinggiran kota Florence, di dekat kaki perbukitan Fiesole yang indah, setiap tahunnya selalu ada kelas untuk beberapa orang yang terpilih dan bercita-cita menjadi pelatih hebat. Para calon pelatih ini berkumpul di Centro Tecnico Federale di Coverciano atau yang sering disebut Scuola Allenatori, dengan harapan dapat lulus sertifikasi UEFA Pro License dan mendapat gelar Il Master. Ini adalah sertifikasi tertinggi dan gelar paling terhormat untuk seseorang yang ingin berprofesi sebagai pelatih sepak bola di Italia. Tetapi untuk mendapatkan gelar ini tidaklah mudah. Para pelatih di sini digembleng pengetahuan dan kreativitas berpikirnya ke tingkat paling tinggi untuk dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Para pelatih terpilih Italia yang telah bersertifikasi UEFA A boleh mengikuti pelatihan di tempat ini. Selama sebulan penuh dan 4 hari aktif per minggu, mereka diminta untuk berpikir ke masa depan untuk menciptakan sebuah karya yang berguna bagi sepak bola Italia dan dunia. Mereka harus bekerja keras dan belajar membentuk metode original mereka, menyempurnakan ideologi unik mereka, dan membuktikan diri mereka layak untuk lulus ujian pembinaan yang ketat. Kemudian mereka harus melalui ujian lisan yang dilakukan oleh direktur sekolah dan timnya. Para calon master ini diuji dengan berbagai topik, mulai dari taktik dalam game, teknik komunikasi, hingga manajemen manusia. Yang menarik, di sekolah Coverciano ini tidak pernah ada buku yang diterbitkan tentang materi kepelatihan atau semacamnya. Para peserta yang menjalani kursus pun tidak diberikan buku pegangan. Setiap pengajar di sekolah ini akan berbicara tentang sepak bola hari ini dan akan mengajak setiap peserta untuk berpikir dan membayangkan sepak bola 10 tahun yang akan datang. Hal ini ditegaskan oleh sang direktur sekolah Coverciano yang bernama Uli Vieira. Menurutnya, jika aku menulis buku hari ini, mungkin membutuhkan waktu 2 tahun untuk rampung. Maka pada saat buku tersebut rampung dan dapat diberikan, apa yang tertulis di buku itu sudah kadaluarsa selama 2 tahun. Jika aku mengajarkan kepada para peserta apa yang aku pelajari dari pelatihku, maka mereka akan tertinggal 50 tahun. Apa yang harus kami ajarkan kepada para peserta adalah apa yang akan terjadi pada sepak bola dalam 10 tahun mendatang. Kita harus melihat masa depan, tambah Uli Vieira. Coverciano sendiri didirikan oleh orang yang memiliki visi akan masa depan, bernama Luigi Ridolfi, yang berasal dari salah satu keluarga terkaya di Italia saat itu. Kecintaannya terhadap olahraga membuatnya banyak berkecimpung di bidang ini. Ia sempat menjadi presiden Federasi Atletik Italia pada tahun 1962. Setelah itu, ia menjadi presiden Federasi Sepak Bola Italia selama 1 tahun. Ridolfi memiliki ide untuk membangun sesuatu yang unik di Italia. Ia bertekad membangun sebuah fasilitas yang menjadi tempat berkumpulnya pelatih-pelatih terbaik dunia untuk saling bertukar ide dan pemikiran. Ridolfi kemudian bertemu dengan Dante Beretti, yang juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Akhirnya, melalui kerjasama keduanya dengan FIGC, Coverciano mulai dibangun pada tahun 1952, dan akhirnya rampung pada tahun 1957. Pada tahun 1958, Coverciano pun mulai beroperasi. Sejak Coverciano beroperasi, kualitas sekolah kepelatihan Italia ini memang terus ditingkatkan. Terobosan yang paling berhasil dan bertahan hingga saat ini adalah ketika sejak akhir tahun 1980-an,
Setiap pelatih yang ingin lulus dari sekolah kepelatihan ini harus membuat sebuah grand thesis. Karena pelatih Italia zaman dulu diharuskan membuat silabus yang disebut dengan Il Supercorso. Hal ini menjadi pembeda dengan kursus kepelatihan di negara-negara Eropa umumnya yang tidak mengharuskan pembuatan tesis. Tesis ini menjadi inti dari semua yang dipelajari oleh seorang calon ilmaster. Tesis yang dibuat harus informatif, eksklusif, serta dapat diterapkan pada subjek terkait sepak bola. Dalam ujian lisan, calon ilmaster harus menjelaskan dan mempertahankan tesis mereka, menyarankan apa yang membuat tesis mereka begitu berharga, dan bagaimana tesis mereka dapat berguna di saat ini dan di masa depan. Ketika Antonio Conte lulus pada tahun 2006, tesisnya yang berjudul Pertimbangan tentang 4-3-1-2 dan penggunaan video didaktik menyoroti pro dan kontra pada formasi 4-3-1-2. Conte menjelaskan beberapa situasi dalam game dan mempertimbangkan faktor non-permainan seperti psikologis dan tabel liga. Conte juga menggunakan beberapa diagram secara luas. Conte dikenal terobsesi dengan detail. Disertasi setebal 38 halaman ini adalah representasi sempurna dari metodologinya. Tesis Conte ini berhasil menginspirasi langkah suksesnya bersama Juventus, Chelsea, dan saat melatih tim nasional Italia. Kemudian ada tesis dari Luciano Spalletti berjudul Sistem Permainan 352. Spalletti menjelaskan mengapa 352 adalah formasi yang sangat penting dalam permainan modern. Memberikan beberapa wawasan tentang pola latihan yang tepat untuk menerapkan formasi ini dengan sukses, dan bahkan berisi bagian terminologi yang berkaitan dengan teknik dasar yang diperlukan untuk formasi ini. Kemudian dalam karirnya, Spalletti akhirnya berhasil mengoptimalkan formasi 352 di Udinese, kemudian di Roma, dan memenangkan Liga Rusia bersama Zenit Saint Petersburg. Serta Spalletti berhasil membawa Inter Milan kembali ke Liga Champions setelah beberapa tahun absen. Tesis lain yang menarik adalah tesis Carlo Ancelotti di tahun 1997 yang berjudul Masa Depan Sepak Bola akan lebih banyak bersifat dinamis. Tesis ini menyoroti perubahan yang akan dilihat olahraga di masa depan dan berisi bagan dan grafik yang mendukung bagaimana peningkatan aktivitas di dalam dan di luar lapangan akan mengubah permainan di masa depan. Ancelotti berhasil dengan brilian melihat masa depan dan tidak heran jika akhirnya dia sukses bersama beberapa klub besar dunia seperti Juventus, AC Milan, Chelsea, dan Real Madrid. Lalu ada tesis Maurizio Sarri yang memberikan indikasi awal tentang detail persiapan tim dan pentingnya sesi latihan. Sarri menuliskan, dalam seminggu biasa ada 7 sesi latihan, 2 sesi untuk latihan fisik, 2 sesi untuk memperbaiki kesalahan dan evaluasi dari pertandingan sebelumnya, 1 sesi untuk kekompakan tim, dan 2 sesi latihan individu. Metode Sarri ini bahkan dipraktekkan hampir semua tim Serie A saat ini, karena memang sangat bermanfaat. Lebih jauh ke masa lalu, ada studi terkenal tentang sistem pembagian zona oleh Fabio Capello yang disusun pada tahun 1984. Tesis ini adalah salah satu yang sangat digemari pelatih-pelatih baru, dan hampir setiap hari selalu saja ada yang meminjamnya dari perpustakaan, sehingga pihak perpustakaan harus membuat beberapa kopi. Seperti diketahui bahwa Fabio Capello adalah salah satu pelatih hebat di Italia. Beberapa tim besar telah dibawanya mencapai kejayaan. Dan bahkan dia juga diminta untuk menjadi pelatih tim nasional Inggris. Pada tahun 2001, pelatih muda yang baru berusia 37 tahun mengeluarkan tesis yang berjudul Il Trequartista. Hasil karyanya ini membuat dia mendapatkan gelar Ilmaster. Pelatih ini kemudian berkembang menjadi seorang pelatih besar yang akhirnya berhasil membawa Manchester City meraih gelar Liga Inggris, membuat Inter Milan kembali mampu bersaing di papan atas Serie A,
serta mengantarkan Italia menjuarai Piala Eropa 2020. Dia adalah Roberto Mancini. Tesisnya yang meneliti peran dan pentingnya gelandang serang diterapkannya di setiap tim yang dilatihnya, dan dia berhasil melakukannya. Coverciano sendiri memiliki fasilitas kelas dunia yang menunjang kegiatan-kegiatan yang berlangsung di area ini. Terdapat 4 lapangan sepak bola dengan 3 diantaranya menggunakan rumput alami dan 1 menggunakan rumput sintetis. Kemudian juga terdapat gym yang berisikan peralatan dengan teknologi terkini di dunia. Selain itu juga terdapat 2 lapangan mini, 1 berukuran 9x9 meter, dan 1 lapangan 5-a-side yang menggunakan rumput sintetis. Selain lapangan, Coverciano juga memiliki fasilitas penunjang seperti auditorium, conference room, medical area, restoran, bar, hotel, dan perpustakaan. Ditambah lagi, Coverciano juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan 2 lapangan tenis. Yang paling berharga dari Coverciano tentu saja perpustakaan. Perpustakaan Coverciano menyimpan seluruh tesis para peserta kursus kepelatihan sepak bola yang diselenggarakan di tempat ini. Dari tempat ini dilahirkan pelatih-pelatih hebat yang mempersembahkan Piala Dunia, Piala Eropa, juara Liga Champions, dan juara Liga domestik di banyak negara Eropa, mulai dari Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa Coverciano adalah salah satu institusi pelatihan terbaik di dunia. Sehingga hanya masalah waktu sebelum generasi baru pelatih Italia muncul dan membawa sepak bola ke level yang lebih tinggi.